Malam itu Budi nekat melewati jalan kebun pisang demi pulang lebih cepat ke rumahnya. Kabut tipis menyelimuti jalan tanah yang becek setelah hujan sore tadi. Cahaya bulan hanya menerangi samar langkahnya yang terdengar berat di tengah kesunyian malam. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara orang, hanya bunyi dedaunan pisang yang bergesekan tertiup angin dingin. Semakin jauh berjalan, Budi mulai merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik gelap kebun itu. Langkah Budi tiba-tiba terhenti saat melihat sosok wanita berbaju merah berdiri di antara pohon pisang. Rambutnya panjang menutupi wajahnya, sementara tubuhnya diam tanpa bergerak sedikit pun. Budi mencoba berpikir itu hanya orang biasa. Namun, hawa di sekitarnya mendadak terasa sangat dingin. Perlahan wanita itu mengangkat tangannya dengan gerakan aneh, membuat jantung Budi berdegup semakin kencang. Budi mundur perlahan sambil menahan napas. Saat cahaya bulan menyinari wajah sosok itu, matanya tiba-tiba menyala merah. Di tengah gelapnya kebun, tubuh wanita berbaju merah itu berdiri kaku tanpa berkedip sedikit pun. Suara angin mendadak berhenti, membuat suasana menjadi sangat sunyi. Budi ingin lari, namun kakinya terasa berat seperti tertahan sesuatu. Dari kejauhan terdengar suara tawa lirih yang membuat bulu kuduknya berdiri. Perlahan sosok wanita itu mulai bergerak, mendekati Budi tanpa suara. Langkah sedikit pun, kakinya terlihat tidak menyentuh tanah, seolah melayang di atas jalan berlumpur. Daun-daun pisang di sekitar mereka bergoyang keras, meski angin sudah berhenti sejak tadi. Budi gemetar ketakutan sambil mundur perlahan. Saat jarak mereka semakin dekat, wanita itu memiringkan kepalanya dengan gerakan patah yang tidak wajar. Lalu terdengar suara bisikan pelan, memanggil nama Budi. Budi langsung berlari sekuat tenaga menyusuri jalan kebun yang gelap. Nafasnya memburu, sementara suara tawa wanita itu terus terdengar mengikuti dari belakang. Saat menoleh sekilas, Budi melihat sosok berbaju merah itu bergerak sangat cepat di antara pohon-pohon pisang. Rambut panjangnya melayang tertiup angin malam. Budi semakin panik ketika langkah kaki tanpa suara itu terdengar semakin dekat, seolah sosok tersebut sudah berada tepat di belakangnya. Karena panik, Budi tersandung akar pohon dan jatuh keras ke tanah berlumpur. Dengan tubuh gemetar ia mencoba bangkit, namun suasana di sekelilingnya tiba-tiba berubah sunyi. Saat Budi mengangkat kepala perlahan, sosok wanita berbaju merah itu sudah berdiri tepat di depannya. Wajah pucatnya kini terlihat jelas dengan senyum lebar yang menyeramkan. Mata merahnya menatap tajam tanpa berkedip, sementara suara tawa lirih kembali terdengar di tengah kebun gelap itu. Budi merangkak mundur sambil menahan rasa takut yang semakin menjadi. Tangannya gemetar saat mencoba berdiri. Namun wanita berbaju merah itu perlahan mendekat tanpa suara. Kabut di sekitar kebun semakin tebal, hingga jalan pulang tak lagi terlihat. Tiba-tiba sosok itu mengangkat wajahnya tinggi-tinggi, lalu mengeluarkan jeritan panjang yang menggema di seluruh kebun. Suara itu membuat telinga Budi berdenging, dan tubuhnya terasa lemas seketika. Dengan sisa tenaga yang ada, Budi kembali berlari menembus kebun pisang yang dipenuhi kabut. Nafasnya semakin berat, sementara suara jeritan wanita itu terus terdengar dari segala arah. Saat melewati sebuah pohon besar, Budi tiba-tiba melihat sosok berbaju merah itu sudah berdiri di depannya. Tubuhnya melayang perlahan dengan rambut panjang menutupi wajah. Budi terdiam ketakutan ketika tangan pucat sosok itu mulai terulur ke arahnya dalam gelap malam. Budi berteriak panik sambil mundur menjauh, namun kakinya kembali terpeleset ke lumpur basah. Tubuhnya jatuh keras dan senter kecil yang dibawanya terlempar ke semak-semak. Kini hanya cahaya bulan samar yang menerangi kebun gelap itu. Dengan nafas tersengal, Budi melihat sosok wanita merah berjalan perlahan mendekatinya. Setiap gerakannya terasa menyeramkan karena tidak terdengar suara langkah sama sekali. Senyum tipis di wajah pucatnya membuat Budi semakin ketakutan. Budi berteriak panik sambil mundur menjauh, namun kakinya kembali terpeleset ke lumpur basah. Tubuhnya jatuh keras, dan senter kecil yang dibawanya terlempar ke semak-semak. Kini hanya cahaya bulan samar yang menerangi kebun gelap itu. Dengan nafas tersengal, Budi melihat sosok wanita merah berjalan perlahan mendekatinya. Setiap gerakannya terasa menyeramkan, karena tidak terdengar suara langkah sama sekali. Senyum tipis di wajah pucatnya membuat Budi semakin ketakutan.